warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Antu sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik ala ali salatan nuru mahali sima khairin nabi la asrafi kulli mursyidin wada' wajabur dilai fa ini muqtarifun bidila wa mali sanadu ghairi mansidu fil kauni syah fi mukiran bil ajaji wa taksiri ma'a korsil ba' wa la ali wa sabiba darbil jabil habibil muta' wa da'amatu bistima' wa syaru bihimmatin ala sidikil amali bijtima' wa barik wa salim taslima kathira walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak-banyak manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, berkat kebanyakan daripada kita sekalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah walaupun sekecil apapun nikmat itu, sehingga kita mendapatkan tambahan nikmat-nikmat Allah yang besar, karunia yang besar, kesenangan, kebahagiaan yang besar di dunia sampai akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita, keturunan kita, semua yang ada hubungan dengan kita, terutama yang sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semua apa yang kita cita-citakan, khususnya urusan agama, dunia, akhirat, yang tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan terutama murid-murid kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang baru belajar, yang menuntut ilmu, mudah-mudahan dijaga, dipelihara hatinya dari segala sesuatu untuk mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menambahkan ilmu-ilmu yang manfaat agama, dunia dan akhiratnya. Amin. Salawat serta salam dan hajat pujian-pujian kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya yang tidak terlepas, semuanya akan dibalas oleh Allah berupa rahmat yang besar, karunia yang besar, dan tiada karunia rahmat yang besar kecuali kumpul bersama Rasulullah SAW di surga. Amin. Malam ini tepatnya hari Jumat malam Sabtu, pengajian rutin, yaitu pengajian ilmu tafsir, yang mana sudah menginjak kepada surat Al-Isra, surat ke-17,
juz 15 ayat 91. Wa qalu ta'ala aw takunu laka jannatun min nakhilin wa ginabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjiran. Sadaqallahul azim. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Peristiwa ini di mana orang-orang kafir itu tidak mudah dan tidak gampang untuk percaya hal-hal yang disifat mujizat. Kalau sekarang orang melihat manusia untuk belajar ilmu tidak mudah kecuali mereka percaya karomah. Kalau Rasul SAW berupa mukjizat, sedangkan para sahabat dan para tabi'in, para ulama dan para aulia sholihin itu berupa karomah, yaitu kemuliaan. Mereka tidak akan percaya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, menginginkan untuk bisa memancarkan mata air dari bumi, atau kebun kurma dan anggur muncul tiba-tiba, atau di celah-celahnya sungai ada air yang mengalir deras. Yang jelas mencari sesuatu yang disebut tidak masuk akal. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat itu sudah tidak masuk akal. Yang mana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu sudah gak masuk akal. Pertama, Nabi dilahirkan dalam keadaan di mana masa kecilnya gak pernah sekolah, gak pernah bisa menulis, nggak pernah bisa membaca. Maka julukannya, jabatannya disebut Nabiil Ummi, Nabi yang buta huruf, Nabi yang tidak mengenal bahasa dan menulis dari bahasa Allah, yaitu Al-Quran. Bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran. Jadi orang bangsa Arab dia harus belajar juga untuk membaca Al-Quran. Jadi bahasa Arab tidak sama dengan bahasa kitab Al-Quran. Jadi Islam bukan milik bangsa Arab saja, wal Arabi wal Ajam. Jadi untuk bangsa Arab juga belajar, Al-Ajam, orang yang bukan Arab pun dia juga belajar. Ini sudah mukjizat. Iqra diturunkan, artinya bacalah, membaca. Ini kan belajar.
Jadi Allah dapat pendidikan langsung, Allah mendidik langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabiat dan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, dan sifat itu tidak pernah ada dari yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Walaupun para Nabi Adam sampai 124.000 Nabi jumlahnya, nggak ada yang bisa menyamai, memadai Nabi Muhammad SAW. Dari mujizat yang terbesar sudah jelas turunnya Al-Quran. Jadi bukan mujizat yang berupa kesaktian yang lain. Al-Quran sudah lebih sakti dari yang sakti. Jadi kalau ada yang mengatakan lebih sakti dari Al-Quran, berarti dia belum mengetahui Al-Quran. Karena Al-Quran sudah terhimpun dari semua mujizat. Kitab Nabi Musa alaihissalam ada di Al-Quran, kitab Nabi Daud ada di Al-Quran, kitab Injil ada di Al-Quran. Sempurna yang sudah disempurnakan Al-Quran. Jadi tidak ada alasan apapun bagi manusia yang tidak mau belajar Al-Quran. Berarti manusia itu sudah jelas tidak mau menginginkan kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Maka alasan bagi orang kafir mencari mujizat selain Al-Quran. Jadi kalau manusia yang kafir itu selalu ingin mencari mujizat selain Al-Quran. Nah, ini orang yang bodoh karena tidak mengetahui isi Al-Quran. Kebimbangan manusia dan keraguan manusia di dalam kehidupannya karena dia tidak tahu Al-Quran. Ibadah apapun yang tidak tahu dengan Al-Quran tidak akan pernah yakin selamanya. Karena puncak daripada keyakinan adalah mengetahui isi daripada Al-Quran. Ibadah 1000 rakaat, puasa 1000 rakaat, tetapi tidak paham isi Al-Quran, sampai kapanpun dia tidak akan pernah yakin, karena Al-Quran adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab yang benar dipelajari adalah Al-Quran. Maka alasan yang jelas bagi orang kafir adalah meminta selalu kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, orang yang cinta pada dunia, orang yang memburu pada dunia, orang yang menginginkan dunia, pasti lemah Al-Qurannya, pasti lemah pengetahuannya, pasti lemah keadaannya, bahkan dia tidak paham dan tidak mengerti arti hidup yang sebenarnya. Maka kita harus belajar dengan Al-Quran itu satu ayat demi satu ayat, bukan membaca Al-Quran. Tidak cukup dengan membacanya, tidak cukup dengan menghafalnya, tidak cukup hanya mengingatnya, tapi melaksanakan amal di Al-Quran itu. Karena Al-Quran adalah imam daripada semua perbuatan. Maka ayat yang ke-92, alasan bagi orang yang kafir. Autus kitus sama,
kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billah wal malaikati qabila. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Nah, di sini yang namanya letaknya orang kafir ini menantang Allah. Bagaimana untuk mengenal Allah sedangkan kitabnya saja tidak mampu? Bagaimana mengenal Allah, sejarahnya nabinya pun tidak tahu? Bagaimana mengenal Allah, bagaimana tahu kriteria Allah, sifat-sifat Allah pun tidak tahu? Maka dengan modal cara kita untuk mengenal Allah, berarti kita mengenal syariatnya. Kalau syariatnya tidak mengenal daripada berbagai hal tentang apa yang diwajibkan kita, niscaya sampai kapanpun tidak mengenal Allah. Maka kebingungan manusia itu mencari hal-hal selain pada Allah Ta'ala, karena dia tidak mengetahui bagaimana tentang hal yang diciptakannya, mewujud dengan wujudnya. Nah, ayakuna laka baitum min yuhrufin aw tarqa fis sama walan nu'mina liruqiyik hatta tunazila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu ila basyaran rasula. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Begitu ditanya, apa yang kau miliki? Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan, Qul subhana rabbi, Maha Suci Allah. Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang dijadikan Rasul? Percaya atau tidak, katakan Maha Suci Allah. Setelah diangkat Nabi Muhammad SAW, tetap saja mereka tidak percaya. Walaupun kitab suci sudah diturunkan, bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi tidak lebih dari seorang penyihir. Jadi seakan-akan membuat Al-Quran yang disampaikan katanya tukang sihir, dan ditambah lagi pembual, omong kosong, ditambah lagi dikatakan orang gila. Jadi pada saat zaman jahiliyah tidak semudah seperti orang yang sekarang. Orang sekarang beragama Islam, status Islam, status sudah mengetahui Islam, tetapi tidak mengenal Islam. Itu imannya keadaan ikut-ikutan saja, bukan memahaminya. Islamnya keturunannya, bukan Islam atas sumber daya yang diinginkannya.
dan tidak ada rasa tanggung jawabnya. Itu akhir zaman yang tidak masuk kategori memenuhi syarat Islam yang sempurna. Wa man an-nas an yu'minun ijahum huda illa an qalu abasallah basyaron rasulah. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Jadi kalau manusia bertanya kepada manusia, kenapa manusia itu lebih dari yang lainnya? Dan ini yang menjadi sangat timbul kecemburuan sosialnya. Seorang raja tidak dijadikan rasul, tetapi seorang anak yatim piatu jadi utusan Allah. Itu sangat tidak masuk akal. Dan seorang yang disebut bodoh, yang tidak sekolah, yang tidak punya pendidikan, bisa menjadi rasul. Kenapa tidak golongan orang yang terhormat, golongan bangsawan, atau golongan orang-orang yang tokoh pemuka yang menjadi orang yang diutamakan? Kenapa dipilih dari anak gurun Sahara yang ditinggal mati kedua orang tuanya? Maka asal usul manusia menjadi mulia karena atas hinaan dan rendahnya orang yang merendahkan. Keyakinan akan timbul pada seseorang apabila dia merasa terinjak-injak harga dan harga dirinya dan terbuang di antaranya, dan dia merasa bahwa dirinya telah putus hubungan dengan manusia. Sebelum memutuskan hubungan dengan manusia, dia tidak akan pernah berhubungan dengan Allah. Ini hakikatnya Nabi kita Muhammad SAW dijadikan anak yatim piatu yang tidak pernah manja, yang tidak pernah minta perhatian orang lain, yang tidak pernah menggantungkan orang lain, yang tidak pernah menginginkan dari sesuatu dari orang lain atau di tangan orang lain. Putus, tidak ada hubungan dengan siapapun, sebab yang dihubungi dan yang terhubungi sama sekali tidak pernah mau berhubungan. Ini hakikatnya Nabi SAW dijadikan orang yang paling utama dan paling diutamakan. Kenapa tidak ada ayah? Kenapa tidak ada ibunya? Agar Rasul SAW tidak mengadu kepada siapapun dan tidak ingin dipandang oleh siapapun kecuali Allahu Rabbul Alamin sebaik-baik penolongnya. Allahu Rabbul Alamin sebaik-baik yang memberikan petunjuknya. Bukan dari segala manusia bentuk yang akan melihat dan memberikan pertolongan. Tidak. Di situ membuat pribadi yang kuat, hati seperti baja, mental dan moralnya tidak mudah rapuh karena semua sudah diisi dengan kekuatan-kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak gampang putus asa.
maka demikian hakikatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi orang yang paling prima dan paling utama, disebabkan sama sekali tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada makhluknya, kecuali ya Rabb. Menangis kepada Allah bukan menangis atas nasibnya, bukan nangis karena orang tidak melihatnya, bukan nangis orang membencinya, bukan nangis karena ditinggalkan sesuatu yang ada pada dirinya, tapi menangisnya Rasulullah, dia nangis karena Allah betul-betul sebaik-baik penolongnya. Ini mujizatnya. Maka setelah kitab yang diturunkan, mereka tetap tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Bahkan mereka berkata, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Sudah dapat petunjuk, tetap saja mengatakan, kenapa ada Rasul? Kenapa ada orang dipilih lebih dari kami? Padahal kami golongan raja, kami golongan orang-orang yang mampu, tapi kami disuruh tunduk sama orang yang anak kemarin sore dan anak yatim piatu. Itu mulai dulu sudah ada gengsinya daripada orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan dan kekayaan. Pasti tidak akan mau tunduk kepada orang-orang walaupun takwa memberikan petunjuk, pasti dia akan merasa rendah kepada hal-hal sifatnya, ukurannya duniawi. Kalau sudah ilmu sudah diukur dengan duniawi, maka rusaklah iman seseorang itu, dan rusaklah pikiran mereka itu, dan rusaklah semua akidah itu, karena ukurannya adalah sifat-sifat duniawi. Kullau kana fil ard malaikatu yamshuna mutmainina lanazalna alaihim minas sama' malakan rasulan. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Karena Allah perintahkan semua malaikat, tidak ada yang jalan-jalan seperti manusia, yang tidak ada lengah seperti manusia, yang tidak sama dengan manusia, yang tidak makan dan minum dan tidur seperti manusia. Karena malaikat ditugaskan hanya mentaati kepada Allah. Tugasnya 24 jam. Walaupun manusia lengah dan tertidur, malaikat tidak tidur, mengawasi detik per detik, nafas per nafas, gerakan-gerakan, semua diawasi oleh tugas malaikat itu. Sekecil apapun ada malaikatnya. Sedangkan manusia kebanyakan tidak bersyukur dalam kelalaian-kelalaiannya. Maka tidak mungkin malaikat itu akan menyerupai manusia dan kawin seperti manusia, makan seperti manusia. Maka Rasul adalah juga manusia, tetapi diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang
pemimpin disebabkan akalnya. Maka manusia yang berakal akan mengetahui kemana cita-citanya dan kemana keinginannya. Yang jelas rumah yang sebenarnya adalah kuburan. Jadi kalau manusia mengetahui akhir hidupnya kuburan dan perjalanannya yang tidak putus-putusnya, maka akan mencari bekal kuburan. Ini orang yang berakal, semua bakal ditinggalkannya. Qul kafa billah sahidan baini wa bainakum innahu kana bibadi khabiran basira. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi kalau manusia tidak percaya dan tidak beriman dan tidak mengikutinya nasihatnya, petunjuknya, Allah berbicara cukup dengan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa kafa billah, cukuplah kamu dengan aku. Wa kafa billah nasira, cukuplah kamu dengan aku dan aku pun yang menolong kamu. Nggak ada urusan sama manusia, nggak ada tergantung sama manusia, nggak ada terhalang oleh manusia, nggak ada ingin dipuji sama manusia, nggak ingin dia dibenci manusia atau disayangi manusia. Orang yang beriman dia tahu siapa dirinya dan Allah. Cukup dia merasa dengan Allah, cukup dia merasa puas dan bangga dengan Allah. Dia tidak pernah bangga dari orang lain, dia tidak pernah membanggakan daripada selain Allah. Dan dia takut dia kehilangan apa yang ada di tangannya, dan dia tidak takut apapun yang dimilikinya, karena dia yakin semua Allah. Kalau manusia terhalang ya kepada sesuatu yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim Adham, ini seorang yang sudah gaus, seorang kutub, seorang wali yang sudah dekat takar kepada Allah Ta'ala, masih mengatakan aku terhalang oleh Tuhanku karena aku memiliki 3 hal sehingga aku tidak menemui Tuhanku. Ini seorang yang sudah mengenal Allah. Ada saat kelengahan pada dirinya, maka gelaplah marifatnya, terhalang dengan Tuhannya. Ternyata ada penyakit 3 di dalam hatinya. Yang pertama, aku terhalang oleh Allah, aku tidak yakin pada Allah karena aku merasa aman apa yang aku miliki. Aku merasa cukup, aku pekerjaan ada, duit lebih, makan cukup, asuransi ada, merasa tenang, cukup aku ibadah walaupun aku tidak mengenal Allah, nggak masalah. Ini terhalang dia oleh Allah. Merasa gembira apa yang diraihnya, aku telah sukses, telah menjadi direktur, aku sukses karena aku sudah jadi dipilih jadi pimpinan. Puas dengan segala sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Maaf kalau ukuran saya bukan itu.
Ini terhalang oleh Allah Rabbul Alamin. Merasa bangga sudah punya murid banyak, itu terhalang oleh Allah. Merasa aman dari Allah, ada yang menjamin dirinya, itu sudah terhalang dirinya. Al-hijabul majub, nggak akan dapat makrifat dari Allah karena merasa aman. Pertama. Yang kedua, aku terhalang oleh Allah Rabbul Alamin. Yang mana aku terhalang oleh Allah? Segala satu kehormatanku, kebahagiaanku, hartaku, keinginanku terlepas dari tanganku. Sakit aku, kecewa. Apa yang kumiliki telah dimiliki orang lain. Apa rezeki yang kumiliki sementara diuji dalam kemiskinan diambil orang lain. Sedih hatinya, tidak sedih iman dan takwanya dicopot sama Allah, tapi sedih saat jabatan dan kehidupannya dirampas oleh Allah. Contoh, ada nggak orang yang menyesal, orang yang meninggalkan sholat 1 kali? Ada atau tidak? Merasa gelisah atau tidak? Merasa tenang-tenang saja. Tapi kalau dia mendapatkan kerugian 1 juta, dia marah, dia kecewa, dia kesel. Bahkan semua istri anaknya dituduh, kamu yang mengambil uang, kamu yang mencuri. Ini iman orang awam. Jauh sekali kalau kita bicarakan tadi masalah cukup, Allah yang mencukupi diriku. Dia tidak peduli orang maki dirinya, dia memuji dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada punya sifat itu. Maka cukuplah Allah menjadi saksi, wa kafabila syahidan. Jadi cukup Allah yang saksikan, ada apa orang lain. Nah, ini ukuran yang kedua. Sayyidina Ibrahim Adham terhalang karena resah, apa yang di tangannya lepas. Kalau dia memperoleh aman, nggak ngaji nggak masalah. Yang ketiga, dia ajib bangga atas kemampuan pada dirinya, membangga dirikannya, gila pujian. Kalau orang memaki dia, dia marah. Kalau tidak ada orang menghormati dia, dia tersinggung. Kalau nggak ada orang manggil dia ustadz, dia marah. Tidak ada yang manggil dia guru, dia marah. Nah, ini orang yang gila dengan sebutan. Ini sudah menghalangi dari Tuhannya. Mau dipanggil dek, kakek, dipanggil palik, nggak ada urusan itu. Karena orang yang dilihat. Ini maka saya mengatakan sama anak-anak, ya, ini golongan anak-anak TKI, merasa rendah dia karena di sana disebut budak-budak, pembantu-pembantu. Kami yang bela kamu. Itu ukuran budak itu. Siapa yang menentukan? Tuan kamu. Kalau tuan kamu kafir, Sayyidina Ali juga memiliki budak, tetapi budaknya Sayyidina Ali bahkan dia lebih takwa kepada Allah Ta'ala dari budak yang lain. Amr bin As, budak hitam, goblok, bodoh, tapi ketakwaannya melebihi dari raja-raja, sehingga Amr bin As diletakkan sama Rasul SAW di tempat yang paling utama di negeri Syam, lebih utama dari Raja Mesir.
Ini zaman Nabi Muhammad SAW. Sauban budak juga, tapi hadisnya jadi masyhur karena ketakwaannya. Maka yang membuat manusia itu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang betul-betul mendapatkan kedudukan tinggi dari Allah, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya. Maka Allah memberikan mahabbah itu kepada seseorang, dan orang itu mendapatkan kecintaan dari seluruh makhluknya. Dia lepaskan cinta pada dirinya, cinta keluarganya, cinta semuanya, semua dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Bukan dia bangga atas dirinya, bangga atas sebutannya, bangga apa yang dimilikinya, bangga yang didapatkannya, bangga dengan pujiannya. Semua omong kosong, tinggal mimpi. Seorang pejabat semua mengangkat, memuliakan dia karena menginginkan semua atas jabatannya, tanda tangannya, kekuasaannya, kemampuannya. Lupa pejabat itu kepada Allah dan Rasul, pensiun kena stadium 4, power syndrome, stres. Karena akhirnya orang yang datang pada dia sama sekali nggak ada lagi yang datang ke rumahnya. Jadi jangan mimpi semua jabatan yang kau miliki, kecuali mereka datang kepadamu menginginkan sesuatu hal yang ada pada dirimu, tapi bukan menginginkan sesuatu dari Allah Rabbul Alamin. Maka ambillah, kalau mau jadi pejabat yang takwa kepada Allah, niscaya pangkatnya tidak turun sampai pensiun, tetap orang mengangkat derajat mulia di sisinya. Orang yang fakir tetap mulia di sisinya, karena Allah mengekalkan seseorang itu dengan keimanan, bukan dengan kemilikannya, tapi keimanannya. Maka seseorang yang sudah mencukupkan dirinya, tidak terhalang, tidak merasa aman apa yang dimilikinya, tidak merasa susah yang terlepas dari tangannya, dan tidak butuh dengan orang memuji dan membanggakan dirinya atau membencinya, tidak pernah masuk dalam hitungan bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah. Antara kebencian dan kecintaan itu satu di dunia itu. Maka dengan demikian jadilah cukup Allah yang menjamin, syahidan yang menyaksikannya. Maka terakhir, wa ma yahdillahu fawwal muhtadi wa ma yudlil falam tajida lahum awliya'a min dunih wa nasyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Sadaqallahul azim. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, wa nasyurhum yaumal kiamah. Artinya akan dikumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur umya, dalam keadaan bisu, tuli,
wasum'ah. Tempat kediaman mereka mawahum jahannam. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Setiap kali api menyala, nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ulama khabat zidnahum, zidnahum itu ditambah lagi untuk menyalanya bagi mereka. Jadi api tidak pernah padam, bahkan makin membesar sampai warnanya jadi hitam kelam. Jadi kalau api yang membakar itu sudah panas betul, bukan ungu lagi, bukan merah lagi, hitam. Itu dimasukkan, begitu diangkat tinggal tulangnya saja, tidak ada 1 detik, just tinggal tulang masuk, utuh lagi selamanya. Maka barang siapa yang diberi petunjuk, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang disesatkan, itulah yang akan kelak masuk neraka jahanam. Jadi kuasa Allah. Kalau kita berjalan, usaha, nggak ada petunjuk Allah, itu sudah disesatkan, itu sudah neraka. Segala yang dilakukan oleh manusia yang tidak dapat petunjuk Allah itu sudah sesat, walaupun positif. Ini yang ditakutkan sabda Nabi bagi Nabi Muhammad SAW. Yang aku takutkan pada umatku bukan kefakiran, bukan kemiskinan atau kelaparan, tidak ditakutkan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang aku takutkan saat terbuka peluang. Di mana terbuka peluang, masuklah rezeki yang tidak tahu sumber halal atau haramnya. Mereka mencampurkan halal dan haram, maka disitulah yang aku takutkan. Yang harusnya halal menerima dari kesesatan itu. Dia mendapatkan petunjuk kebenaran dari kesesatan, dan dia mendapatkan kesesatan dari menurut petunjuk yang benar. Artinya mencampurkan dari kesesatannya, mendapatkan harta yang haram tadi. Ini yang ditakutkan Nabi Muhammad SAW, bukan kefakiran. Kalau kefakiran hanya urusan perut, saya makan dari mana, maka di situ tidak ada hukum bagi orang-orang yang seperti fakir, miskin, gelandangan, nggak ada hukum. Dia terima makan semua halal. Tapi hukum berlaku bagi orang-orang yang punya akal. Bagi orang gila tidak ada hukum. Ya tidur di jalan, telanjang di jalan, makan di jalan, bangkai dimakan, tidak ada hukum karena orang sudah gila. Tetapi yang punya akal, dia harus tahu dari mana asal muasal sumber daripada penghasilannya itu. Itu yang ditakutkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dapatkan petunjuk, bukan hawa nafsunya, bukan keserakahannya, bukan ketamakannya, bukan keinginannya yang tidak tahu juntrungnya akan membuat bala pada dirinya. Maka dengan demikian sudah jelas harta yang sedikit barakah itu membawa manfaat bagi kehidupan manusianya, mendapatkan terbukanya fat kepada Allah Rabbul Alamin. Sedangkan harta yang masuk yang tidak jelas perkara dan
dari mana masuknya akan membuat kegelisahan di dalam kehidupannya, keimanannya, ketakwaannya, dan mutlak orang yang makan dari hasil yang haram sudah jelas tidak berguna amal ibadahnya kecuali neraka jahanam tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dapat perlindungan dan pertolongan Allah Ta'ala sehingga kita mendapatkan rezeki yang baik, yang thayyib, yang barakah, yang besar dan yang halal, terutama diridai oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.